Untuk buat video jeda jeduk, dengan menggunakan sound yang sering disebut DJ Macarena seperti itu, saya menggunakan aplikasi Elite Motion versi 3.9.0. Seperti biasa, buat dulu proyek baru. Di sini saya gunakan rasio 9:16 dengan rasio 720 pixels. Untuk frame rate, saya atur ke 30 fps. Untuk mempersingkat durasi, saya telah memasukkan audio beserta penanda beat dari sound. Pada bagian audionya, akan saya potong saja sampai di durasi 11 detik. Untuk awalannya, masukkan shape berbentuk persegi. Pada bagian warnanya, pilih menjadi putih. Kemudian besarkan shape persegi sampai memenuhi layar. Kalau sudah, pilih efek, tambahkan efek. Pada opsi prosedural, pilih bidang bintang sederhana. Supaya lebih simpel, pilih preset yang terbang maju. Panjangkan dulu layernya sampai akan masuk ke bagian jeda jeduknya. Masuk ke pengaturan efeknya, lalu pada mode blending, ubah menjadi multiply. Pada keyframe akhir di bagian sudut, pindahkan ke bagian ujung dari layer. Turunkan nilai Z ke 1000, supaya laju bintangnya gak terlalu cepat. Selanjutnya, masukkan salah satu fotonya. Panjangkan durasinya sama seperti shape persegi. Masuk ke pengaturan Move and Transform. Pilih pengaturan skala, lalu tambahkan keyframe untuk akhirnya. Dan pada bagian awalnya, tambahkan lagi keyframe, lalu kecilkan gambarnya sampai menjadi 0 px. Pilih ikon kurva, atur menjadi seperti itu. Masih pada bagian foto pertama, tambahkan efek ombang-ambing. Untuk sudutnya, ubah menjadi 90 derajat. Pada pengaturan frekuensi, turunkan menjadi 0,25 Hz. Ubah nilainya menjadi 45. Lalu pada bagian akhir, tambahkan keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Setelah itu, ubah bagian kurvanya menjadi seperti itu. Supaya nampak mengayun, tambahkan efek ayun dari bagian Move or Transform. Masuk ke pengaturan efeknya. Untuk frekuensi, ubah menjadi 1,00 Hz. Pada sudut 1, ubah menjadi -5 derajat. Dan untuk sudut 2, ubah jadi 5 derajat.
Masih pada foto yang pertama, tambahkan lagi efek turbulent displace dari bagian distorsi. Buka pengaturan efeknya. Pada bagian offset, ubah nilai X menjadi 60. Pada kekuatan, ubah menjadi 0 untuk keyframe akhir. Dan untuk keyframe awal, ubah menjadi 0,150. Kemudian ubah bagian kurvanya jadi seperti ini. Untuk evolution, ubah nilainya menjadi 4,00. Pada bagian pengaturan sumbu, ubah menjadi XY. Scroll ke bawah. Di bagian skala, ubah value-nya menjadi 0,30 untuk keyframe awal. Untuk keyframe akhir, naikkan nilainya menjadi 3,00. Scroll lagi ke bawah, cari bagian oktav. Turunkan nilainya menjadi 1. Untuk yang terakhir, tambahkan efek buram gerak. Selanjutnya tambahkan shape persegi untuk membuat efek sedikit berasap. Tambahkan efek bubung fraktal pada layer shape. Pada warna 2, akan saya ubah menjadi warna merah. Selanjutnya, atur opasitasnya supaya terlihat transparan. Jika sudah, panjangkan durasi layer shape sampai akan masuk ke bagian jeda jeduknya. Proses selanjutnya, tambahkan foto lagi. Panjangkan durasi foto sampai 4 garis penanda bit. Setelah itu pisahkan berdasarkan garis penanda bit. Lalu masukkan beberapa foto lagi, dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Untuk foto yang terakhir, durasinya hanya sepanjang 2 garis penanda bit saja. Dan sekarang tinggal buat transisi untuk jeda jeduknya. Untuk transisi pada foto jeda jeduk yang pertama, masukkan efek ubin. Lalu aktifkan bagian mirror. Selanjutnya tambahkan lagi efek ombang-ambing. Buka pengaturan efeknya. Pada bagian sudut, ubah menjadi 90 derajat. Untuk frekuensinya, turunkan menjadi 0,80 Hz. Pada bagian magnitude, tambahkan keyframe untuk bagian akhir.
Lalu pada bagian awal, tambahkan keyframe, ubah nilainya menjadi 150. Ubah bagian kurvanya sampai berbentuk seperti itu. Jika sudah, tambahkan lagi efek turbulent displace. Pada pengaturan efeknya, tambahkan nilai offset X menjadi 65. Di bagian kekuatan, buat keyframe baru di bagian akhir. Turunkan nilainya menjadi 0. Untuk keyframe awal, tambahkan menjadi 0,155. Selanjutnya, ganti bentuk kurva menjadi seperti itu. Pada bagian evolution, ganti nilainya menjadi 4. Scroll ke bawah, ganti bagian sumbunya menjadi XY. Di bagian skala, buat keyframe untuk awalannya, lalu tentukan nilainya menjadi 0,40. Untuk keyframe yang akhir, ubah menjadi 3,00. Scroll lagi ke bawah, turunkan nilai oktav menjadi 1. Selanjutnya, tambahkan efek buram gerak. Supaya terlihat ada kilauan di setiap bit, tambahkan lagi efek paparan atau gamma. Di bagian exposure, tambahkan keyframe di bagian akhir. Biarkan nilainya 0. Lalu untuk keyframe awalnya, naikkan menjadi 1,00. Ubah bagian kurvanya menjadi seperti itu. Pada pengaturan gamma, turunkan menjadi 0,850. Karena cahayanya terlihat masih kurang terang, maka pada keyframe awal di bagian exposure saya ubah menjadi 1,05. Pada tampilan ini, terlihat masih ada keyframe yang belum dipindahkan, maka akan saya pindahkan terlebih dulu sebelum dilanjutkan. Kalau sudah, salin semua efeknya dengan memilih titik 3 di bagian kiri bawah. Tempel efek di setiap potongan awal bergantinya foto ke yang baru. Sekarang tinggal buat transisi untuk potongan layer yang pendek. Tambahkan efek. Lalu masukkan efek ubin. Aktifkan mirrornya. Tambahkan efek lagi, pilih yang ombang-ambing. Buka pengaturan efeknya. Pada bagian sudut, ubah menjadi 90 derajat. Untuk frekuensi, turunkan menjadi 0,80 Hz. Pada pengaturan magnitude, atur menjadi 40.
Setelah itu, tambahkan efek buram gerak. Lalu turunkan cun menjadi 0,50. Selanjutnya, tambahkan efek paparan atau gamma. Di bagian exposure, tambahkan keyframe baru untuk bagian akhir. Lalu buat keyframe untuk awalannya. Ubah nilainya menjadi 0,84. Lalu ubah kurvanya menjadi seperti itu. Untuk gamma, turunkan menjadi 0,850. Sekarang, salin semua efek yang telah dibuat. Tempel efeknya ke setiap potongan foto yang kedua. Dan sekarang, salin efeknya untuk potongan foto yang ketiga. Setelah itu, tambahkan efek dari distorsi atau warp. Pilih yang lengkungan gelombang. Pada bagian tahap, tambahkan keyframe baru untuk bagian awal. Untuk keyframe akhir, ubah nilainya menjadi 1,50. Lalu ubah kurva menjadi seperti itu. Gulir ke bawah. Pada bagian jarak, ubah menjadi 13,5. Pada magnitude, buat keyframe baru untuk bagian awal. Tambahkan keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Dan untuk yang ujungnya, ubah nilainya jadi 2,2. Kemudian edit bagian kurvanya hingga berbentuk seperti itu. Kalau sudah, salin efeknya. Kemudian tempel efeknya ke potongan foto yang ketiga juga. Dan sekarang, balik setiap potongan foto yang kedua. Caranya, select layernya, kemudian pilih titik 3 di kanan atas. Lalu pilih balik secara horizontal. Lakukan hal yang sama ke potongan foto kedua yang berikutnya, supaya terlihat ada efek bolak-balik. Kalau sudah, buat grup dulu untuk beberapa layernya. Seleksi potongan foto, dimulai dari masuknya beat pada musik, sampai ke paling akhir. Kemudian pada bagian atas, pilih icon grup yang bagian paling kiri. Dan sekarang semua layer yang tadi diseleksi, sudah menjadi satu grup. Setelah itu pada layer grup, tambahkan efek ubin. Aktifkan bagian mirrornya. Tambahkan lagi efek, masukkan efek ombang-ambing. Di bagian sudut, ubah menjadi 270 derajat. Pada frekuensi, turunkan menjadi 1,00 Hz. Di bagian magnitude, naikkan menjadi 45. Tambahkan efek lagi. Cari efek ayun. Buka pengaturan efeknya.
Pada frekuensi, turunkan menjadi 1,10 Hz. Pada sudut 1, atur menjadi -5 derajat. Dan untuk sudut 2, atur menjadi 5 derajat. Selanjutnya, masuk ke pengaturan Move and Transform. Lalu pilih ikon skala untuk membuat efek zoom in dan zoom out. Buat keyframe skala di layer group sesuai pada penanda bit awal. Lalu lengkapi satu penanda bit. Kemudian buat keyframe lagi. Lakukan cara ini sampai durasi akhir video. Selanjutnya, pada keyframe kedua yang tadi dibuat, perbesar bagian fotonya. Kita bisa sesuaikan sendiri seberapa besar gambar akan di zoom in. Selanjutnya, lewati satu keyframe. Lalu pada keyframe selanjutnya, besarkan lagi gambarnya. Cara ini dilakukan untuk memberi efek zoom in dan zoom out pada video. Dan sekarang sudah jadi. Sebagai opsi tambahan saja, saya akan memasukkan efek peta spektral pada bagian video sebelum berakhir. Kalau gak mau menambahkan efek peta spektral, kalian bisa langsung mengekspor projectnya. Tapi jika mau menambahkannya, kalian bisa ikuti pengaturan dari yang saya buat. Dan sekarang sudah selesai. Proses terakhir hanya tinggal mengekspornya saja. Untuk hasilnya, kalian juga bisa lihat videonya di YouTube Short channel ini. Sampai di sini saja videonya. Dan seperti biasa, terima kasih.